Ya, seperti kan Bapak masuk ke masjid ini, ke Masjid TKN Center Al Mubarakah dengan fadlnya, dengan ridhonya, dan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah di tengah-tengah kumpulan kita ini. Pertama, kita tasyakuri dan syukuri dengan penuh penghayatan bahwa lisan kita Allah izinkan untuk menetapkan Allah dengan karunia tak terhingga, karena itu semua datangnya min fadlillah, dari fadl Allah. Kedua, tatkala kita terus berjalan, maka kesyukuran kita yang diekspresikan pada saat manaqibban ini, pada saat khotaman ini, pada saat yang mulia ini adalah Allah memilih Bapak, memilih Ibu, memilih kita semua, yaitu ruh dan kolbun kita dikasih oleh Allah, yaitu alat yang tak terhingga kemuliaannya, tak tertandingi, bahkan tak ada yang sepadan dengan kalimahnya yang Allah izinkan kepada kolbun kita, yaitu dikatakan dalam dimensi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yaitu apa? Dikrul hobi. Itulah yang memproses kita, karena dengan dzikir itu tidak terasa organ tubuh jismani kita yang diisi dengan ruh jismani ada yang memproses, yaitu Allah sendiri yang memproses kita. Karena kalau kita tidak berdasarkan ketauhidan kita dengan Allah, tidak akan ada orang yang bisa sampai pada Allah dengan kapasitas kehebatan dirinya, kekuatan dirinya, kepintaran dirinya, tidak ada. Itu hanya wilayah Allah. Yaf'alullahu may yasha wa yahkumu ma yurid. Allah berkehendak sekehendaknya, berbuat sekehendaknya, dan wa yahkumu ma yurid, dan menghukumi dengan kehendaknya juga. Itulah Allah, dat mutlak, yang itu dat laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada unsur pembantu, tidak ada unsur teman, tidak ada. Hanya dia dat mutlak yang maha segala-galanya. La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itulah pertama, la kalimahna nafi, la nafi muqaddir, ilaha manfi muqaddir, illa isbat ataupun istisna. Allah al-musbat yang ditetapkan, yaitu ditetapkan di dalam kolbun kita sampai terus meniti menaik dengan kehendaknya sampai di rawani kita. Maka luar biasa, tak ada yang sepadan. Itulah kalau ruang edar wahanut, kata Syekh Sultan, hanut, ruang edar ruh jismani saja tatkala dipelihara oleh keikhlasan, ketauhidan, kemakrifatan, bahkan sampai ke tingkat musyahadah, itulah pahalanya Allah sediakan untuk orang-orang yang ruhnya, ruh jismaninya saja, baru ruh jismani sudah diliputi dengan cahaya ma'rifat, biquwati dzikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. Maka wa arbahuhu, untungnya apa? Jannatul ma'wa, Allah kasihkan surga, jannatul ma'wa, tingkat ke-1. Rajaqanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah rezeki pada kita, sampailah ruh jismani kita menduduki jannatul ma'wa, kita semua mudah-mudahan dengan fadl karunia Allah, mudah-mudahan. Itu satu. Maka dalam Al-Quran pun kalau di dimensi Thariqah dikatakan 7 latifah, ya dalam hadis riwayat Imam Baihaqi yang menjelaskan, menerangkan tentang Al-Quran, innalil Qur'ani dhahran wa batnan, sesungguhnya dalam Quran itu ada dohirnya, ada batinnya, bahkan ila sab'ati abdon, sampai 7 tingkatan. Nah itu kalau istilah ilmu usul fikih apa? Mantuknya, jelaskan mantuknya ada dalam Al-Quran, yaitu dalam hadis, bisa dijadikan nas ataupun dalil yang konkret tatkala dia membawakan Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran belum ketemu misalnya,
dalam hadis ada, itu sudah bisa dijadikan kaidah usul fikih. Maka jadi mafhum muwafaqah, akhirnya bisa menjadi mafhum muwafaqah. Itulah karena dalam Qur'annya ada, dalam hadisnya ada ila sab'ati abdan. Maka Pangresa Abah, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Toha, Syekh Hotib Samsas, sampai Syekh Sultan, bahkan musalsal sampai Rasulullah, itu semuanya sudah benar-benar berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Rasul. Maka muwafaqah tidak ada yang harus dilakukan. Itulah amalan yang kita amalkan, yang menerima kita dari mursyid kita semua, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, ada. Maka fakullu ma huwa abdon, setiap pemahaman bapak, pemahaman ibu yang sedang belajar meniti mendaki ke sang ilahi dengan penuh penghayatan, fakullu ma huwa bahwa anfa'u wa arbahu, maka pemahaman bapak semakin penuh penghayatan, semakin tajam di dalam batin, ada batin lagi, ada batin lagi, ada batin lagi, semakin mengkristal dalam ruh bapak. Maka bahwa anfa'u wa arbahu, semakin bermanfaat, semakin bermanfaat, semakin beruntung. Mudah-mudahan Allah terus mengkualitaskan kekuatan pemahaman ruh kita yang di dalamnya, semakin memahami, semakin mengerti. Isyarah pun juga sudah tertangkap bagi orang-orang yang hidup dikirnya dalam kolbunya dengan penuh penghayatan. Isyarat-isyarat tatkala melihat, menatap ke lautan, ke udara, ke bulan, ke bintang, ke matahari, semakin tajam, langsung ada muncul dialog suci dalam jiwanya kepada Allah. Itu Allah tidak akan menyia-nyiakan pemahaman itu, dan Allah tidak akan menganggap remeh. Bahkan itu suatu kemuliaan yang datang dari hamba sedang menuju kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari berjamaah sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Itulah hamba terus naik dimanapun. Kalau sudah meliputi ruh jismani, ruh rawani, akhirnya tatkala sudah duduk di ruh jismani, tidak terasa peralihan dan peningkatan kualitas ruh bapak. Tidak sadar ataupun sadar, ternyata sudah diduduki dalam kolbun yang mengedarkan ruh jismani, yang mengedarkan ruh rawani. Maka dikir bapak sudah Allah dudukan dalam pertama mahalul ma'rifat, di tempat kedudukannya hamba ma'rifat kepada Allah. Itulah terus naik, semakin bapak mengistiqomahkan dengan mudawamah bapak yang biasa bapak mudawamahkan dengan manakibannya, dengan khotamannya, dengan wirid hariannya, akhirnya tak terasa betapa tajamnya ruh bapak, si'aul basirah. Kalau menurut ulama-ulama ketajaman mata hati bapak yang akhirnya tidak terasa, sudah duduk di puadi mata hati, dia sedang kembali kepadanya, duduk di puadi mata hati, maka tidak terasa keindahan menatap Dat mutlak yang maha suci dengan sifat-sifat yang maha sempurna ada dalam naungan ruh bapak. Maka kedudukan ruh bapak sudah di posisi mahalul mahabbah, tempat cintanya bapak kepada Allah. Disebut nama Allah tidak hanya penyebutan nama-nama biasa-biasa saja, tapi ada sentuhan zauqiyah rasa bapak, sentuhan ketauhidan bapak. Maka insya Allah
hamba yang sudah di posisi itu, maka sudah Allah kasihkan mahalul mahabbah, yaitu dikirnya sudah duduk di cinta na Allah. Maka Allah firmankan, yuhibbuhum, Allah cinta pada mereka, wa yuhibbunahu, mereka pun cinta kepada Allah. Itu kata majazi dalam istilah tauhid. Apa? Yuhibbuhum, Allah cinta pada Bapa. Itu hakikatnya, karena memang Allah cintanya kepada hamba, baru hamba mencintai Allah kan. Jadi ikut kita, bukan kita duluan. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta pada Allah. Tatkala sudah bersinergi antara cintanya Allah dengan cintanya hamba, terus saling nur tawajuhnya hamba datang terus kepada Allah dengan cinta, sehingga Allah mencintai hambanya. La yadurruhu, tidak akan madorot dosa bapak, tidak akan menjadi penghalang, penghijab dosa bapak. Karena yang namanya cinta, tatkala cinta sudah sempurna dikasihkannya, tidak menjadi penghalang sebuah dosa, dan tidak menjadi penghalang kepada orang yang akan Allah tetapkan masuk surganya Allah, dan yang Allah akan tetapkan sampai liqa bersama Allah. Itulah kualitas dzikrullahi akbar yang tak terhingga. Maka mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, satu, kesabaran, diberi kekuatan, kedua kesungguhan, yang ketiga diberi kekuatan sampai keikhlasan, kemakrifatan, kemusyahadahan. Karena ikhlas pun adanya di dalam dzikrullah. Tidak mungkin orang ikhlas tanpa dzikir. Bagaimana logikanya? Dzikir itu ingat kepada sang pemberi, dzikir itu ingat kepada sang pengasih, dzikir itu ingat kepada sang penyayang, sang penentu. Maka dengan dzikir Bapa yang diucapkan, mengingatkan yang diingatkan di hati, membawa makna itu, membawa makna makrifat, membawa makna musyahadah, membawa makna mahabbah. Itulah, itu dzikir itu yang akhirnya singgah di sirri, yaitu mahalul musyahadah, tempat musyahadah kepada Allah, tempat melihat, menyaksi kepadanya. Tatkala sudah dimusyahadah, yaitulah orang yang kembali dengan kesucian jiwa, ketauhidan, kemakrifatan, kembali kepadanya. Kalau sudah kembali kepadanya, hanya dengannya. Dan dikatakan dalam dimensi lain, yaitu inabah. Innal inabata arruju angkul lima siwallah ilahi. Sesungguhnya apa inabah itu? Inabah itu kembalinya seorang hamba dari seluruh selain Allah menuju ke hadirat Allah. Maka dalam satu maqalah karya dan pidauh Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani yang mengikuti salah satu hadis Rasul, yaitu maka tinggalkanlah dalam hatimu selain Allah, baru Allah akan menjemput Bapa, Allah akan menjemput Ibu. Itulah jauh tak terhingga betapa beratnya, karena di dalam manusia itu ada apa? Ada ilusi, ada imajinasi, ada halusinasi, yang itu semua pendorongnya adalah syahwat, nafsu, yang menggiring manusia supaya terpelencet, supaya terpeleset. Maka tatkala ingatan itu terus teguh, hidup dengan mengingat Allah, maka hayalan, ilusi, imajinasi yang menarik untuk kepada selain Allah, insya Allah akan tertanggalkan, akan tersingkirkan, akan terbuang dengan kualitas kekuatan ruh yang hidup selalu menghadap kepada Allah. Maka la ilaha illallah sudah di-exit semua. Bukan gunung, bukan laut, bukan matahari, bukan bintang, bukan bulan,
Bukan. Tidak layak semuanya disembah, tidak layak semuanya disandari, karena dia tidak memiliki apa-apa. Jangankan menolong orang, memberi untuk dirinya pun tidak bisa. Semua hanya Allah, hanya milik Allah yang layak kita sandari, yang layak kita serahkan segala bentuk pengorbanan, pembuktian kehambaan hanya kepadanya. La kalau istilah tauhid apa? Kalau tadi menurut ilmu nahu la nafi, tauhidnya la kamalnya Allah. Maka tatkala Bapak di samping lisan kita sudah dikasih kalimah thayyibah, kalimah tauhid, kalimah takwa, kalimah urwatul wusqa, kalimah an-najah, yaitu kalimah la ilaha, dikasih lagi yaitu naksun bandun, yaitu naksabandinya yang dihidupkan di dalam hati, hidup terus. Itu merdeka kehidupan hati Bapak dengan Allah di dalam hati, tidak terkontaminasi oleh apapun. Maka terus jalan bersinergi, akhirnya yang diucapkan dengan yang diingatkan. Itulah ilaihi yas'adu kalimut thayyibu wal amalu sholeh yarfa'uhu. Berangkat sendiri kalimat thayyibah, naik sendiri kepadanya, dan amal-amal soleh terus mengiringi dengan mendapatkan izin dari Allah keberangkatannya, disertai dengan al-haq, yaitu yang maha benar. Siapa? Allah. Karena kalimahnya kalimah sempurna, kalimah hikmah. Maka yartakil abdu ila hadratil kursi, perginya sendiri kalimah thayyibah kepada yang memilikinya, yaitu Allah. Maka yartakil abdu, berangkat, naik sendiri, terangkat. Seorang hamba yang terus melafalkan kalimah sempurna itu dan didasari dengan kesempurnaan ketauhidan, ya berangkat terus sampai ke hadirat Allah sendiri. Maka layak dia yang sebenar-benarnya Idul Fitri minal aidin wal faidin, karena kembali dengan kesucian jiwa dan kembali menuju dat yang maha suci, yaitu minal aidin wal faidin dalam dimensi thariqah dan hakikat. Itulah minal aidin yang sejati. Mudah-mudahan akhirnya seluruh rangkaian kehidupan kita di alam dunia yang fana ini, yang hanya sementara, mudah-mudahan tetap ada dalam unsur minal aidin wal faidin. Amin. Jadi minal aidinnya bukan hanya setahun sekali, tapi insya Allah bisa terjadi Bapak setiap sembahyang, bisa terjadi Bapak setiap baca doa, baca Al-Quran, dan bisa terjadi Bapak Ibu pepergian Bapak, kepulangan Bapak kepadanya dalam segala gerak dan diam Bapak dimanapun Bapak berada. Itulah tak terhingga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Naik terus. Kalau sudah sampai di wilayah Puadi saja bingung untuk berkata dan tidak bisa diperumpamakan, apalagi sudah istikhlak, peleburan diri kepadanya, terleburkan oleh energi barokahnya, karomahnya, energi maunahnya yang tak tertandingi. Maka semuanya akan tersungkur di wilayah itu, tidak ada. Maka Syekh Sultan mentakwilkan dalam Fa'lam annahu la ilaha illallah, yaitu wastaghfir lidanbika ae liwujudika. Maka tanggalkan wujudmu untuk menghadap Allah, jangan memamerkan ataupun pasang badan bahwa akulah orang berilmu, akulah orang terkaya, akulah orang hebat. Semua tanggalkan, terus tanggalkan, luluh lantakkan dengan la ilaha, maka wujuduka, wujudmu. Karena selama masih memamerkan wujud manusia ke hadapan Allah sang pencipta, maka agak ragu menghadap kepadanya, karena penuh debu yang mengkontaminasi
menjadi hijab dalam dirinya, itulah hijab terbesar. Maka wujuduka danbun la yuqasu alaihi danbun akhar. Tidak ada penghalang terbesar yang mengimbangi wujudmu. Jadi wujudmu danbun, suatu dosa, bahkan la yuqasu danbun akhar. Tidak ada yang menyeimbang saking besarnya, karena di tingkat thariqah ataupun di tingkat tasawuf ataupun di tingkat sufiyah aliyah, tingkat sufi yang tinggi, itu adalah suatu dosa yang sangat besar. La yuqasu, tidak ada yang sepadan, yang sebanding dengan dosa wujudmu di hadapan Allah. Dan ekspresinya agak beda ya, yang dikuati oleh Al-Mursyafi dalam salah satu kitab, termasuk Imam Hasan Abu Hasan As-Sajili. Itulah pengokoh apa yang diungkapkan sang Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Ya, itulah penghalang besar. Dengan kalau masih membawa wujud, membawa diri, belum mengexitnya, maka tetap masih terhalang untuk menemui Rabbnya. Maka tatkala sudah lepas itu semua, hanya Dia semata. Jadi dengan dikirnya saja, dengan ikhlasnya saja, kalau masih kita bersandar kepada ikhlas, misalnya ikhlas merasakan diri ini sudah bisa ikhlas, itu masih hijab. Kalau dalam dimensi di wilayah Puadi, di wilayah Sultani, belum masuk ke ranah Qudsi. Nah, di sana terus, karena masih ikut campur diri, masih ingin memamerkan di hadapan sang pemberi, maka aneh bin ajaib, jadi kaget gitu. Tatkala sudah itu bersih semua, duduk di Qudsinya, duduk di sirrinya. Kalau sudah disirikan, wafi sirri anak. Kalau dikir bapak, ruh bapak sudah duduk di wilayah sir, udah aku di sana, tidak ada. Maka kekuatan kualitas ruhnya tidak bisa dia memalingkan dirinya di hadapan sang pencipta. Hanya rebah tersungkurlah, dia tidak memiliki apa-apa, hanya berdikir. Akhirnya muncul syukur. Dengan dikirnya adalah Dikrullahi akbar, itulah hadiah dari Allah kepada dirinya. Tidak ada untuk mengaku diri lebih super, lebih hebat, lebih apa. Yang ada adalah aku hamba, fa'annal abdul muftaqir, sesungguhnya aku hamba yang sangat membutuhkan engkau dalam segala sesuatu ya Allah. Hidup. Maka tereksit dalam dirinya nafsunya, amarohnya, musyawalahnya, dan nafsu bahimiyahnya, apalagi nafsu sabuiyah hidup. Akhirnya yang muncul mutmainnah, yang muncul mulhamah, yang muncul radiyah, kamilah, ridho sempurna untuk menuju hadirat Allah sang pencipta. Yang akhirnya Allah jemput, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, ridho kamu pada Allah, Allah pun meridhoimu. Badhuli fi ibadi, maka masuklah kamu bersama hamba-hambaku. Itu firman Allah. Insya Allah Bapak semuanya bergabung bersama hamba-hambanya yang telah Allah ridho, yang telah Allah ridhoi. Karena Bapak selalu menghubungkan diri dengan ungkapan ekspresi cinta kepada keputusan Allah yang dikasihkan kepada mereka, yaitu mi'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, kita ingin bersuhbah dengan mereka melalui khotaman ini, melalui manakiban ini. Maka tadi pemimpin tawasul ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terus meniti yang akhirnya Bapak insya Allah
memperkenalkan kepada sang Rasulnya. Itulah yang ada di Al-Mubarak, itulah yang ada di TKN Sentral yang sedang mengungkapkan cintanya, wahai Muhammad. Maka Allah sendiri yang membalikan ruhnya kepada jasad Muhammad, yang akhirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW mengetahui berapa orang jumlahnya, berapa orang yang sholawat kepadanya, berapa orang yang sedang mengekspresikan kecintaannya. Di dalamnya dasarnya tetap karena la ilaha illallah. Tahu semua, karena tidak ada wilayah alam yang tidak ada Nur Muhammad. Tidak ada, mau di Nasut Mulki, mau di Malakut, mau di Jabarut sampai laut, tetap Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. La ilaha illallah. Karena tanpa penghantaran Nur Muhammad terbakar orang, mau masuk Jabarut pun tidak bisa kuat. Ya itulah, maka pengersa Abah, pengersa Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad tatkala mengakhiri dikir, kalau sudah kita hopi selalu diakhiri dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya itulah kembali penetralisir perjalanan salik, penetralisir perjalanan seorang hamba menuju Allah. Mari kembali supaya tidak offset. Jadi offsetnya insya Allah akan ternetralisir lagi dengan Nur Muhammad, karena Nur Muhammadlah yang mengimplementasikan antara syariat dan hakikat. Jadi seimbang, insya Allah terbangnya terbang bagaikan burung merpati yang seimbang antara syariat dan hakikat, dijalankan oleh torikot, akhirnya buahnya ma'rifat. Mudah-mudahan Allah kasihkan pada kita semua, amin. Bihaqqi la ilaha. Itulah perjalanan mudik dalam arti spiritual kepadanya. Ya Allah, bimbinglah kami dengan ridho dan rahmat-Mu, bimbinglah kami dengan hidayah dan taufik-Mu. Ya Allah, hanya dengan Engkau kami bisa menuju-Mu dengan sempurna. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat madmumah yang menggelincirkan setiap hamba kepadamu. Hanya dengan ridho-Mu dan rahmat-Mu kami bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Ya Allah, melalui Syekhul Mursyid kami yang musalsal pada Rasul-Mu yang terpilih, dan sebagai Rasul yang khairul khalqi, sebaik-baik makhluk di alam, semua alam hanya Rasul Muhammad. Ya Allah, itulah ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah, dan pancarkan nilai-nilai nur kemuhammadannya pada kami semua yang ada di latifatul qalbi, nur Adam, tapi tetap yang ada dalam qalbi yaitu keadaman, nur Adam, min nuri habibika, dari nur nabimu yang terakhir Muhammad SAW yang ada di Musa, sehingga Musa mendapatkan inkisab, terbuka hijab dengan ketauhidannya, sehingga Allah mempersilahkan wa kallamallahu Musa taklima, sehingga Allah berkata-kata dengan Musa dengan izinnya. Dari mana itu yang ada di Musa, yaitu tetap min nuri habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang di latifatul khafi Isa ruhullah, yang sudah diberi gelar oleh Allah ruhullah, yaitu bukan ruh Allah tapi ruh ciptaan Allah. Itu majazinya yang di dalam. Tidak boleh kalau mengatakan itu adalah ruh Allah semata-mata, tidak dimajajikan, berarti Allah masih menyatu bersama muhdas, bersama makhluk. Tidak mungkin Allah menyatu. Yang qadim dengan yang baru tidak mungkin bersatu, yaitu iktiranul qadim mahal hadis
muhalun, mustahil, yang qadim, yang awal tidak ada mulanya dan yang akhir tidak ada titik akhirnya. Siapa? Hadirat Allah yang mutlak menyatu dengan yang tidak ada. Tidak mungkin yang tidak ada menyatu dengan yang ada. Maka exit dengan la ilaha, itulah hadisnya. Jangan sampai makhluk saking mulianya seakan-akan kita diakidahkan seperti kepada Tuhan. Awas, itu terpeleset. Jangan, jaga mudah-mudahan. Dengan kalimat itulah untuk mengexit semua, khususnya ketauhidan kita, supaya tidak dicemari oleh hayalan, bayangan dan lain-lain yang akan menyengkram diri kita, membelokkan dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah ya, kita sama-sama, karena semua makhluk, mau nabi, mau para wali, mau para ulama, jangan diiktikadkan dia pemilik hidayah, pemilik taufik, pemilik menjadikan dan tidak menjadikan dengan dia. Wah, itu udah jauh Pak, jauh melencengnya. Tidak boleh, karena makhluk itu tetap la yamliku darran wala naf'an, tidak memiliki madorot, tidak memiliki manfaat. Yang maha memiliki hanya dia satu. Siapa? Allah. Maka tetapkan la ilaha, bawa dimanapun, kemanapun. Jangan dengan takjub melihat karomah, sehingga orang yang diberi karomah seakan-akan rasa enggak tenang diri kalau tidak meyakinkan kepadanya. Seakan-akan kita ketahuan itu bukan aliran sunnah wal jamaah, tapi aliran yang melenceng dari akidah yang seimbang, yang menyeimbangkan antara apa? Antara majazi dan hakiki. Itulah akidah sunnah wal jamaah. Alhamdulillah sama-sama semua udah mengaminkan tadi dalam doa sesudah baca mangkobah, wa amitna ala sunnati wal jamaah. Ya, di sanalah kita gadang sama-sama dalam akidah sunnah wal jamaah. Betapa indahnya. Itulah thariqah yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Jibril Al-Matin kepada para anbiya, disampaikan oleh Jibril Al-Matin melalui anbiya kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para aulia Allah, para ulama ubillah, ulama ul ilmi, sampailah kepada pengerasa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dari beliaulah kita semua mendapatkannya. Alhamdulillah. Sudah ditestimoni oleh para pakar-pakarnya, para beliau. Kita tinggal ngamankan aja, tinggal mengamalkan saja. Mudah-mudahan diberi kekuatan mujahadah, sungguh-sungguh diberi kekuatan. Sudah mujahadah, akhirnya tidak terasa kita suka mengingat-ingat yang seminggu lalu, yang sebulan lalu, yang tahun lalu. Ternyata diri kita banyak lupa dibanding ingat. Ternyata bahkan penampilan kita, ekspresi kita dalam ingatan kita dan perasaan, banyak ekspresi yang kadang-kadang tidak muwafaqah dengan apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan. Maka akhirnya masuk muhasabah, yaitu mengevaluasi diri kita. Setelah itu akhirnya tidak terasa. Sekali-kali kita kadang-kadang sering meninggalkan apa yang harus diamalkan sesudah sembahyang. Ya Allah, kami sering lupa dan tidak mengkodoknya. Maka terjadi muncul kekuatan, getaran jiwa disertai dengan nur ma'rifat itu. Akhirnya kita menduduki mu'aqobah, mengikob diri, yaitu mengkodoknya dengan kadang-kadang melebihi daripada yang biasa-biasa. Ya, karena saya tidak sholat tadi malam qiyamul lail misalnya, tahajud jangan diganti dengan duha tahajud, beda kelasnya. Maka akhirnya muhasabahnya, mu'aqobahnya tidak nyambung. Maka gantilah dengan berkali-kali tahajud. Kalau tahajud tidak melaksanakannya satu kali dalam satu malam, ya ganti malam nanti 3 kali, misal terjadi. Itulah mu'aqobah. Setelah mu'aqobah terus Allah bimbing sampailah kepada muayyana. Akhirnya Allah lihatkan ainul yakin, Allah perlihatkan, sehingga terus dengan ainul yakin nyata penglihatannya, tidak ada keraguan dalam penglihatan nur ruhnya
dalam kolbunnya. Akhirnya Allah bukakan mukasyafatul yakin, terbukalah keyakinan yang sejati. Akhirnya Allah tunjukkan dan perlihatkan juga mukasyafatul ghaibi, terbukalah, yaitulah tirai-tirai gaib dalam dirinya. Apa yang Allah pertanyakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada a hamzah, harap istifham di sana. Afala tubsirun, tidak melihat kamu. Maka penghalang-penghalang di sini Allah bukakan, yang akhirnya terbukalah hijab mukasyafatul ghaibi, mukasyafatul yakin. Sesudah di sana akhirnya ma'rifatlah orang itu dengan ma'rifat yang Allah sempurnakan. Duduklah di makom unsi, duduklah di makom darul fardaniyah, masuklah ke wilayah di dalam, yaitu apa, ruhnya sudah bukan meniti dan menuju derajat lagi, tapi dia sudah tenggelam dalam menduduki kurbah di hadapan Robnya, dengan kasih sayang Robnya itu. Kurbah, kedekatan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata bahasa. Bagaimana seorang hamba salik dekat dengan Tuhannya, sedangkan Tuhannya pemilik segala sesuatu. Sedangkan bersama dalam arti bagaimana bersama yang tidak jauh dengannya dimanapun dia berada, sebagaimana firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah hanya ada di rahasia rasa dirinya sendiri dengan Sang Pencipta yang Maha mengetahui. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hidup, rasa hidup. Terus akhirnya tenggelam, sibuk. Akhirnya sibuknya dengan kedekatan dia dengan yang Maha segala-galanya, Allah. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih kepada para masyayikh, para kiai. Mohon maaf karena ungkapan yang kadang-kadang terlalu pendek ataupun terlalu jauh, ya mohon maaf, dan semoga Allah jualah yang Maha segala-galanya. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, terus mengasihi kita, dan terakhir kita ingin selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, kami setelah dipertemukan di tempat yang mulia ini, berbagai masyayikh, para ahli akademisi berbagai ilmu, ya Allah, dengan para hamba-hamba yang selalu beramal soleh di tempat yang mulia ini, ya Allah, kembalikan kami bersatu kembali di surgamu ya Allah, dengan ridho dan rahmatmu ya Allah. Itulah harapan kami semua, kurang dan lebih. Dan mudah-mudahan kepulangan dari sisi saya pun juga bertaburanlah doa-doa baik dari Bapak dan Ibu, saling melengkapi, saling mengisi, dan saling menyampaikan sampai kepadanya tujuan dengan ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kurang dan lebih mohon maaf, terima kasih.